Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede Ramadan di rumah Mama Dede. Iya, dan yang cerah-cerah pagi hari ini sudah hadir di studio rumah Mama Dede. Dari mana ini ibu-ibu? Majelis Taklim Al-Bikis Bojonggede Bogor. Mantap, Mas. Jelas sekarang ya? Jelas. Al-Bilkis Bojonggede Bogor. Bojonggede Bogor, yang gede bangor. BGB, Bojonggede Bogor. Bogor. BGB. Sekarang ke Bogor tuh banyak jalannya Bu ya. Masya Allah. Ibarat peribahasa tuh banyak jalan menuju Bogor sekarang. Iya. Lewat mana aja bisa, lewat Parung bisa, lewat tol bisa. Ada ngunjungin siapa di Bogor, Mas Bedu? Hah? Ngunjungin siapa di Bogor? Rasanya apal banget. Makanya. Ada siapakah di Bogor? Ada siapa? Ada pusat oleh-oleh. Ada Tales. Masya Apakah Allah. mereka bawa Tales? Coba tanya. Apakah ibu-ibu bawa tales? Enggak. Atau lagi males bawa tales? Masya Allah. Tapi ini pastinya kan hari ini kita happy ya, Maya. Ya. Tapi tadi di depan Zara papasan sama seorang ibu yang lagi sedih, Mah. Jadi dia sedih pas Zara samperin, kenapa Bu kok kayak sedih banget gitu, kelihatan dari raut wajahnya. Katanya iya nih Mbak Zara, soalnya saya sedih, kok Ramadan cepet banget udah mau meninggalkan kita lagi gitu. Sampai hampir mau nangis gitu Mah, kenapa Bu? Ya udah Ibu jalanin aja dengan ibadah yang terus kepada Allah ya Maya. Kalau kata Mama kan liptigo imardatilah ya Maya. Pintar Zara sekarang ya. Bagus. Masya Allah, Zara. kan belajar Hati-hati ibu-ibu. Udah tiap bisa. hari. Maksudnya ikut Zara bilang sama beliau, nanti kita simak ya Mah. Untuk ceramahnya Bu, di dalam ada Mama mau bahas tentang hal ini juga gitu Mah. Oke. Boleh ya Mah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa wa barik ala alaihi. alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, kita udah di penghujung bulan Ramadan. Banyak di antara kita, keluarga kita, tetangga kita, boleh jadi anak mantu cucu kita, pada gira. Anaknya yang kecil dihibur, tenang puasa 2 hari lagi. Tenang. Besok kita makan opor, Wah Masya Allah. makan ketupat laksa, Masya Allah. makan sambal goreng ati. Tenang. Lebaran cukup tuh kue. Baju baru udah siap, nastar, goreng kacang, dodol dari Bojonggede. Barokah. Alhamdulillah. Di Bojonggede tuh ada pabrik dodol. Oh ada Mah. Malah ke sono dibawain dodol baru masih empuk. Oh kirain di Garut makanya iya doang. betul. Dodol. Enak tuh mah dodol mah. Dia nggak bawa. Makannya pakai kedebong pisangnya mah tuh. Masya Allah, Robiah Karim. Tuh, kita mah yang dipikirin dunia. Yang dipikirin makanan, yang dipikirin baju baru, ketupat, itu yang dipikirin. Padahal Rasulullah SAW bersabda, di akhir bulan Ramadan yang namanya langit, bumi, dan para malaikat semuanya bersedih. Kenapa mereka bersedih? Mereka mengatakan musibah buat umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dengan musibah? Rasulullah SAW menjawab, karena bulan Ramadan cepat berlalu. Kita ditinggalkan bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah. Sedekah kita diterima oleh Allah. Kebaikan dilipat gandakan, azab ditolak oleh Allah. Inilah yang menyebabkan kita sebagai umat Rasulullah SAW sedih dengan berlalunya bulan Ramadan. Kita lihat para ulama zaman dahulu kala. Mereka bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Agar mereka diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan untuk ibadah yang lebih banyak dibanding dengan bulan yang lain. Mereka bermohon, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Kemudian apa lagi? 6 bulan setelah selesai Ramadan mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah ya Allah iman Islam kami ya Allah.
Amin. Ampuni dosa kami ya Allah. Itu yang mereka minta. Punten. Kita boro-boro 6 bulan sebelum Ramadan udah berdoa minta disampaikan Ramadan. Kadang-kadang kita di bulan Rajab, di bulan Sa'ban baru berdoa. Ulama-ulama dulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka udah berdoa. Hebatnya lagi mereka selama 6 bulan setelah selesai bulan Ramadan mereka berdoa agar ibadah mereka di bulan Ramadan diterima. Kita mah bahkan girang, langit, bumi, malaikat nangis-nangisin kita umat Rasulullah SAW gara-gara ditinggal pergi bulan Ramadan. Yang dinangisin cengar-cengir, ketawa, bahagia, nggak mikirin. Orang mah sedih nangisin kita. Kita mah senang, alhamdulillah ya Allah, lebaran besok. Alhamdulillah ya Allah bisa berkunjung ke rumah saudara. Bisa makan itu, bisa makan ini, punten dalam tanda kutip. Orang tadi artinya tidak benar-benar menikmati hadirnya bulan Ramadan. Orang tadi tidak benar-benar beribadah di bulan Ramadan. Orang tadi tidak benar-benar mereka mendekat di bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bersedih, apalagi menangis. Bahkan mereka kebalikan daripada langit, bumi, dan para malaikat. Mereka senang, mereka bahagia dengan berlalunya bulan Ramadan. Kenapa dalam tanda kutip? Ada orang yang merasa bulan Ramadan merupakan beban. Siang berpuasa, malam taraweh, tamah tahajud. Makanan banyak, kenapa nggak makan? Minuman banyak, kenapa nggak minum? Pasangan ada, kenapa nggak boleh campur? Karena mereka merasa terbebani dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka dengan mereka berlalunya bulan Ramadan bukannya sedih apalagi nangis, tapi mereka merasa bahagia dengan berlalunya bulan Ramadan. Sekarang, kalau seandainya saja kita tidak bisa benar-benar menikmati bulan Ramadan, minimal kita mohon kepada Allah bagaimana keistiqomahan kita selesai bulan Ramadan. Kan orang beda-beda. Ada yang di bulan Ramadan rajin 10 kali lipat, 20 kali lipat. Ada yang standar biasa-biasa, ada yang berkurang bahkan. Nah, mudah-mudahan kita yang paling depan tadi. Amin. Yang paling rajin dalam ibadah. Kemudian selesai bulan Ramadan, bukan hanya cuek dadah bulan Ramadan, tapi semakin istiqomah. Modal yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya ditingkatkan. Bukankah Rasul mengatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin kita untung. Saya tanya ibu-ibu dari Bojonggede, ibu-ibu mau untung mau rugi? Untung. Artinya ibadah kita selesai bulan Ramadan ini ditingkatkan. Kalau merasa kurang tambahin, merasa nggak sempurna sempurnakan, merasa kurang baik perbaiki, merasa kurang khusyuk tambah kehusuannya, tambah istiqomah dengan ibadah kita. Insya Allah walaupun selesai bulan Ramadan, karena tidak mungkin kita tahan bulan Ramadan, tetap istiqomah dalam ibadah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Berbahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, kulit kita diharapkan terkena api neraka ya, Ma. Betul. Bersedih akan meninggalkan api Ramadan juga apakah seperti itu juga? Rasul mengatakan man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niron. Siapa yang senang bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, jasadnya haram tersentuh panas api neraka. Bahagianya di mana? Alhamdulillah bisa taraweh. Alhamdulillah bisa puasa. Alhamdulillah tadarus kita semakin banyak karena banyak ibadah, bukan di dunia yang dipikirin. Alhamdulillah jualan dodol laku, alhamdulillah jualan nastar laku, kacang laku, kudungan laku, baju muslim laku. Itu bukan pariha, bukan senang dan bahagia, hanya dunia yang mereka cari dan itu salah. Salah. Oke, baik. Begitu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ramadan di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masih di Ramadan di rumah Mama Dede ya. Iya. Ini mah Ramadan, Masya Allah. Sedih ya mah. Jadi yang namanya bulan Ramadan ini modal. Pelajaran di bulan Ramadan
ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu adalah modal buat Modal. kita. Dari bulan Syawal sampai 11 bulan berikutnya harusnya ibadah kita semakin baik dan semakin meningkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang memintal nenun di siang hari dengan kuatnya dibikin tunan, di malam hari diurai kembali. Ada Ya gunanya nggak? Allah. Sia-sia dong, Mak. Iya, Sia-sia. sia-sia. Dibikin- Siang hari dia bikin tenunan yang kuat, yang rapi. Udah capek-capek. Malam hari Dirombak diurai lagi. kembali, Ya dirombak lagi, diurai lagi benangnya. Sia-sia banget. Nah, ini Allah memberikan gambaran buat kita. Seandainya ada orang yang di bulan Ramadan siang puasa, malam taraweh, tamah tahajud, tamah tadarus, tamah amal soleh yang lain, selesai bulan Ramadan merdeka dadah. Sama dalam Al-Quran seperti seorang perempuan yang siang dia memintal benang, menenunnya dengan rapi, dengan kokoh, dengan kuat, malamnya diurai kembali, itu kesia-siaan. Sia-siaan. Oleh karena itu orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya siapa? Orang yang ibadahnya istiqomah. Walaupun sedikit tapi terus menerus continue dia beribadah. Makanya orang yang istiqomah itu adalah hanya orang yang beriman dan bertakwa yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar-benar takwa kepada Allah, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Artinya ayat ini Allah perintahkan kepada kita dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, terutama dalam ibadah harus istiqomah. Senang, susah, ibadah. Bahagia, sengsara, ibadah. Sehat, sakit juga ibadah. Malam, siang juga ibadah. Pagi, sore juga ibadah. Ibadah. Kemudian bulan Ramadan, tidak bulan Ramadan juga tetap ibadah. Jangan kita jadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan jauh dari Ya apa-apa. Allah. Hati-hati. Ini tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya jadilah orang yang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Ahqaf ayat 13. Orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah lalu istiqomah dia dengan imannya. Kata Allah, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Saya yakin kalau saya tanya dengan Anda semuanya, maukah kita selalu dilindungi oleh Allah kapanpun dan dimanapun? Pasti mau. Mau banget. Modalnya kata Allah dalam 2 ayat yang saya sampaikan tadi, artinya kita harus istiqomah. Jangan hanya dekat kepada Allah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dadah dan selesai, tapi terus menerus. Semoga kalau kita mati dalam keadaan beragama Islam. Kenapa? Apa kita bisa menjamin? Sekarang Ramadan, Iya. apa bisa menjamin Ramadan besok masih hidup? Belum. Bukankah Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut? Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang kamu kerjakan besok. Kamu tidak tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana besok mau ini, mau ini, mau ini. Apa terlaksana? Manusia punya rencana, Allah punya rencana. Yang pasti terjadi rencananya Allah. Bukankah kadang-kadang kita udah merencanakan sesuatu nggak jadi? Bener kan Bu? Iya, Mak. Pernah kan ngalamin begitu? Pernah. Ini. Kita tidak tahu di bumi mana mereka mati. Walaupun maaf, kita nih yang namanya pengurus pengajian kan punya yayasan kuburan tuh. Iya. Kita udah beli kuburan 5, 6 sesuai keluarga yang ada. Apa kita bisa menjamin di kubur di situ? Belum tentu. Belum tentu. tentu. Kita sebelum mati udah kita siapkan beli kain kafan. Masya Allah. Kita persiapkan. Tetangga meninggal kita kasih. Tetangga saudara meninggal kita kasih. Yang beli belum juga meninggal. Padahal kita sudah punya kain kafan, sudah punya kuburan. Makanya karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Kita tidak tahu Ramadan besok masih hidup atau tidak. Kita tidak tahu Ramadan besok masih sehat atau tidak. Sehingga bisa melakukan puasa. Makanya yuk manfaatkan sisa umur yang ada. Dari mulai bulan Syawal besok. Terus sampai kehidupan kita masih ada. Tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Karena orang yang istiqomah dalam ibadah dikirimkan oleh Allah malaikat. Kita lihat dalam Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah
summastaqom tatanazzalu alaihimul malaikah wala alla tahopu wala tahzanu wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam ayat ini Fussilat 30, orang yang benar-benar mengatakan saya beriman kepada Allah, lalu istiqomah dengan iman mereka, diturunkan kepada mereka para malaikat. Malaikat mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Kalian akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang Allah janjikan buat kalian. Ya. Saya tanya, mau ke dalam surga nggak? Mau banget. Makanya istiqomah. Ramadan, di luar bulan Ramadan tetap ibadah kita kepada Allah. Maka Allah turunkan malaikat kepada kita yang menghibur kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ada surga di depan kalian yang Allah janjikan buat orang yang istiqomah dalam ibadah. Jadi jangan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dadah. Tapi Ramadan maupun luar Ramadan tetap kita menjadi hamba Allah yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang istiqomah yang dikirimkan oleh Allah para malaikat, dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita tetap masuk golongan ini insyaallah. Amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Mah, kan pastinya orang-orang yang memang benar-benar soleh, soleha gitu ya Maya, yang beriman kepada Allah, tentunya ketika Ramadan hampir berakhir itu sedih Mah. Tapi ada juga yang dia merasa ibadah juga sih, tapi mendekati Idul Fitri dia bahagia, dia nggak ada ngerasa sedih sama sekali. Salah nggak Mas sikap seperti itu? Dibilang salah mah tidak. Tidak ya Mah. Karena walau bagaimanapun kita manusia normal. Manusia normal ya. Manusia biasa. Kita kan bukan malaikat. Iya Mah. Tapi realisasi dari kebahagiaan kita bukan ditunjukkan dengan keduniaan. Misalnya, wah rumah dicat. Wah, gorden ganti, karpet ganti, kursi diganti, makanan ngampar segala macam di rumah-rumah, tapi melupakan ibadah. Nah, itu yang itu salah ya, Ma. Silahkan mempersiapkan makanan. Gordeng kalau masih bagus cuci boleh. Laundry kayak aja. macam kita yang namanya guru ngaji kan jamaah kita tiap hari ribuan orang berbus-bus tiap hari ke rumah. Masya Allah. Kita siapkan makanan banyak boleh. Niatnya menghormati tamu, tapi yang tidak boleh kita melupakan ibadah kepada Allah. Bersyukur alhamdulillah ya Allah. Banyak tamu yang datang salaman minta maaf, saya pasti banyak ngomong banyak dosa. Gitu niatnya ke situ. Boleh karena walau bagaimanapun maaf dalam tanda kutip. Yang namanya tamu datang kan disuguhin. Iya. Nggak apa-apa, Nggak boleh. apa-apa ya, Ma. Boleh. Ya, baik, jadi memang euforia untuk menyambut Idul Fitri boleh, tapi ibadah semuanya harus Tetap istiqomah. diimbangi dengan ibadah. Harus bukan hanya euforia buat lebaran doang, tapi euforia bahwa saya pun belum tentu masuk Ramadan yang akan datang, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, semakin dekat kepada Allah dengan ibadah yang istiqomah. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Baik Mama, kalau gitu tentunya nih Ma, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sama ibu-ibu dari Bojonggede ya Bu ya? Nah, Bojonggede. Gede. Nah pastinya nih Ma, gede juga harapan beliau-beliau ini untuk mendapat jawaban Mama setelah ini. Betul. Tapi tunggu dulu ya, ibu-ibu sabar ya. Bapak ibu jamaah yang ada di rumah, tetap di sini aja bersama kami. Ramadan di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Ya, silakan Ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede. Silakan berdiri. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuning dari Majelis Taklim Al-Bilqis Bojonggede Bogor. Oke Nuning. Galau nih Mah. Ada Pak Nuning. Ya, sebelumnya kan tadi sudah dijelaskan ya Mah, kita meninggalkan puasa ya Mah Ramadan. Ini kan tentunya ada yang euforia kayak seperti bahagia beli baju lebaran, bikin kue dan lain sebagainya. Namun di satu sisi ada yang merasakan kehilangan seperti itu. Ini pertanyaannya apakah kita yang membeli baju lebaran, membuat kue itu termasuk orang kufur atau seperti apa Mah? Sama sekali tidak kufur dia. Bahagia dengan adanya lebaran wajar. Wajar.
beli baju, beli kue. Kenapa? Di masyarakat kita, maaf dalam tanda kutip, yang namanya euforia menyambut bulan Merayakan Syawal, kemenangan. Awal. perayaan Idul Fitri emang luar biasa. Masya Allah ya Mah. Baju, kue, rumah dicat, gordeng, diganti, dicuci, Sofa karpet, dibersihin. kadang-kadang ya boleh. Yang tidak boleh Allah saja berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang berlebihan. Punten. Ya. Nastar ngutang, Astagfirullah. kacang ngutang, Ya Allah. baju ngutang, Ya. Bajunya. gordeng ngutang, Ngutang semua. daging ngutang. Tidak boleh. Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan yang ada. Kalau kita tidak mampu boleh gordeng baru, kenapa sih dicuci aja? Karpet cuci, ngecat, nggak usah nyuruh tukang. Kalau mahal mah ngecat sendiri, nggak dicat juga nggak ada pertanyaan. Iya. Yang repot Bu, di masyarakat kita memaksakan diri. Habis lebaran aturan senang bahagia, sudah menunaikan ibadah puasa. Ini mah tiap ada yang assalamualaikum ngumpet di kolong ranjang, Astagfirullah. bang daging. Assalamualaikum ngumpet di kolong tempat tidur. Kenapa? Ada yang nagih nastar. Ibu-ibu apalagi anggota pengajian nggak beli baju baru nggak masalah. Tahu nggak kamu seragam aja 8. Masya Allah. Seragam RT, seragam RW, seragam kelurahan, Nah. seragam PKK, seragam majlis taklim, Nah. seragam segala macam. Mamah tahu wong guru ngaji mereka. Maulid, Isra Mi'raj semua. Masya Allah, jangan ribut-ribut, tidak ada dalam lebaran. Ibu beli baju berapa? Warnanya apa? Tuh, baju baru. Alhamdulillah. Ada yang baru, pakai yang lama. Begitu kan? Iya. Iya. Itu lagu anak-anak, mak juga dengerin. Harusnya dengerin. Itu harusnya. Begitu. Jadi Ibu? tidak termasuk kufur, tapi kurang mensyukuri nikmat Allah. Ya, Tapi seperti merayakan kemenangan karena berhasil melawan hawa nafsu gitu ya, Ma. betul. Masya Allah. Selama 30 hari, oke? Ibu Nuning, Kendalikan. Terima kasih. Mangga. Mama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matching ya, Bu Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. udah berdiri aja dong. Nah, dari Bojonggede. Mangga. Di akhir bulan Ramadan, boleh gak perempuan melakukan itikaf? Bu, iktikaf itu buat laki-laki, buat laki-laki dan perempuan, bukan hanya buat laki-laki. Bukan boleh, kudu. Rasulullah juga beriktikaf selalu. Istrinya ikut iktikaf. Bahkan selesai Rasul meninggal pun istri-istri beliau selalu beriktikaf. Artinya laki-laki perempuan boleh beriktikaf. Rukun iktikaf hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua diam di dalam masjid. Dalam masjid sedangkan ibadah, baca Quran, sholat malam, sembahyang sunat, kemudian Anda berzikir, silahkan apapun yang Anda lakukan, tapi yang penting ibadah kepada Allah. Laki-laki perempuan silahkan beriktikaf, tidak dilarang. Istri Rasul sendiri selalu beriktikaf walaupun Rasul telah meninggal dunia. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ibu ya mau itikaf berarti nih, ini Hamin berapa lebaran nih, bentar lagi masih nggak apa-apa ya Ma ya? Nggak ada masalah, perhitungan harus minimal berapa hari, nggak apa-apa Ma? Bentar ya Zahra. Iya Ma. Iktikaf itu sebetulnya bukan hanya di bulan Ramadan. Oh. Cuman populer sekali lagi. Populernya. Populernya iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Oh, Masya Allah. Dalam ilmu fikih, iktikaf itu sepanjang hidup. Walaupun tidak di bulan Ramadan, tetap laki-laki perempuan dipersilahkan beriktikaf. Hukumnya adalah sunat. Sekali lagi, cuman kita kebanyakan yang taunya itu Iya. iktikaf itu di akhir Ramadan. Ramadan doang Padahal taunya. kapanpun silahkan. Masya Allah. Jadi Bu, habis lebaran, Ibu mau itikaf bulan Syawal boleh juga ya Ma ya? Boleh. Oh. Boleh. Tadi Misalnya gini deh ngomong-ngomong, yang gampang. Bu, Emang. Ibu-ibu mau ada pengajian Iya. di masjid. Iya. Ibu sebelum masuk masjid wudu deh, udah pakai baju rapi kan. Oke. Sebelum masuk niat saya itikaf karena Allah. Langsung duduk di masjid. Biarin ibu ke pojokan sebelah mana baca Quran, baca terjemahnya, ditadarus tuh dimurotalkan Al-Quran. Niat itikaf dapat pahala. Begitu akan mulai ngaji, gurunya datang, baru ibu mulai tutup detuk Quran. Itu sudah dapat itikaf. Oke. Gitu. Masya Jadi mudah sekali sebetulnya selama ada kemauan. Coba niat, diam di masjid. Itu aja. Ya. Oke, silakan ada lagi.
Mau tanya? Iya. Mangga silakan Ibu yang Nanti akan bertanya dulu, bertiga. boleh. Pertanyaannya nanti ditahan dulu ya, Mah. Karena nih pesan-pesan yang mau lewat kita izinin dulu. Boleh. Berebut nih, banyak yang mau masuk, Mah. Masya Allah. Jamaah, Bapak Ibu yang ada di rumah, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami ya, Ramadan di rumah. Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih setia ini bersama kami, Ramadan di rumah Mama Dede. Baik, silakan Ibu di kesempatan terakhir yang mau bertanya Berdiri. kepada Mama Dede. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva dari Majlis Taklim Al-Bilqis, Bojonggede, Bogor. Oke, Galau dong, Ma. ada apa? Kan kalau puasa bulan Ramadan itu ibadahnya naik ya, Ma. Bagaimana kalau misalkan setelah puasanya selesai itu ibadahnya makin menurun, Ma? Itu bagaimana? Oke, Eva. Ada di antara kita, nggak semuanya loh. Iya, Mah. Ada di antara kita yang kalau bulan Ramadan ibadahnya naik meningkat. Allah. Habis bulan Ramadan ibadahnya menurun. Menurun. Kalau kita tahu betapa hebatnya Ramadan, pasti pengen berharap sepanjang tahun berubah jadi bulan Ramadan. Lau ta'allamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, li'annal hasanata fihi mujtami'atun, wat ta'ata maqbulatun, wad dunuba maghfuratun, wal jannatu mustaqatun lahum. Kalau seandainya kita tahu betapa hebatnya bulan Ramadan, kita berharap memohon kepada Allah agar sepanjang tahun berubah jadi bulan Ramadan. Kenapa? Kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan diterima. Doa dikabulkan. Dosa diampuni dan surga rindu kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Rasul mengatakan, kenapa kalau kita ngerti hebatnya bulan Ramadan, pengen berubah sepanjang tahun jadi bulan Ramadan semuanya? Kebaikan terkumpul di dalamnya. Kita bisa merasakan. Kita dengan keluarga lebih sering makan bareng di luar bulan Ramadan apa di bulan Ramadan? Jawab, Bu. Bulan Ramadan. Ramadan. Kebaikan terkumpul. Iya. Di bulan Ramadan mah bapaknya, emaknya, neneknya ngumpul, cucunya di situ ngariung. Di luar bulan Ramadan, emaknya nyuci, suaminya makan. Emaknya lagi ngejemur, anaknya makan kan bareng. Ada. Di antaranya itu kebaikan terkumpul di bulan Ramadan. Ketaatan diterima. Kita lihat. Yang nggak pernah ke masjid jadi ke masjid. Masya Allah. Yang nggak pernah pakai jilbab jadi pakai jilbab. Yang nggak pernah ngasih sama tetangga bulan Ramadan mah rajin ngasih Jadi tetangga. ngasih, alhamdulillah. Ya kan? Yang nggak bertaraweh jadi taraweh. Yang nggak pernah tahajud jadi tahajud. Yang ketiga doa dikabulkan. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Itulah kenapa. Yang namanya perintah puasa 183. 184, 185, 187. 186 khusus tentang doa. Wa idza salaka ibadi anni fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang aku, jawab aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan dua syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, hindari yang dilarang olehku. Beriman kepadaku. Makanya banyak-banyak berdoa. Siapa yang berdoa di bulan Ramadan itu dikabul. Yang keempat, dosa diampuni. Siapa yang punya dosa? Kenapa di bulan Ramadan dosa diampuni? Punten, diri kita aja, saya termasuk saya yang ngomong. Masya Allah, di bulan Ramadan rasanya hati dekat banget kepada Allah. Habis sembahyang kita beristighfar, di mobil kita beristighfar, Masya Allah. Minta ampun, menyadari kekurangan saya, menyadari dosa saya, menyadari aib saya. Mohon ampun kepada Allah. Dosa diampuni. Yang kelima, yang paling hebat. Surga rindu kepada orang yang puasa di bulan Ramadan. Seandainya kita merindukan surga normal, kita merindukan surga wajar, dan semua pun pengen. Tapi yang hebat, yang istimewa, surga yang merindukan kita. Masya Allah. Makanya
Orang yang di bulan Ramadan ibadahnya banyak, setelah selesai bulan Ramadan ibadahnya berkurang, artinya dia tidak tahu persis betapa agungnya Ramadan, betapa hebatnya Ramadan, betapa mulianya Ramadan. Karena orang yang tahu hebat mulia agungnya Ramadan, dia berharap mohon sama Allah agar sepanjang tahun berubah menjadi bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan, Masya Allah. Ya. Baik Mah, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mah, berarti ketika kita pengen banget jadi orang ataupun umat Islam yang dirindukan surga, kita harus bersikap dan sesuai dengan perbuatan amal ibadah kita tuh, kita yang merindukan Ramadan selalu ya Mah, harus gitu bersikap seperti itu. Betul, tapi yang istimewa surga yang merindukan kita. Yang puasa di bulan Ramadan. Artinya sebelum bulan Ramadan kita kaji, kita pelajari, kita cari ilmunya tentang puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang mengiringi ibadah puasa kita sehingga semuanya benar diterima oleh Allah sehingga surga merindukan kita. Itu modal yang harus kita miliki. Itu idaman semua umat Ya, muslim. man aroda dunya pali bil ilmi, man aroda al akhirata pali bil ilmi, man aroda huma pali bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia di dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia di dunia akhirat, cari ilmu keduanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semuanya pakai ilmu. Pakai ilmu, Masya Allah. Nyambal aja pakai ilmu. Iya, Mak. Nyuruh asal pakai ilmu. Ngaronin pakai ilmu, apalagi puasa. Apalagi puasa, apalagi ilmu pengetahuan sosial itu pakai ilmu jelas sama ya. Ada Iya. ilmunya. Iya. Pengetahuan alam ada ilmunya. Oke. Mama, untuk itu terima kasih banyak ilmunya hari ini ya Ma ya. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah. Hari ini ilmu kita nambah lagi nih. Tentunya tadi Mama sampaikan bahwa perasaan sedih. Rasa sangat sedih ketika Ramadan pergi, Ramadan berakhir. Ini merupakan hal yang baik. Tapi tentunya diiringi dengan amal ibadah kita yang terus istiqomah. Dan jangan punya amal ibadah seperti roller coaster yang kadang naik, kadang turun. Tapi harus terus meningkat. Nah, sukacita menyambut Idul Fitri juga diperbolehkan. Tapi juga harus diiringi dengan amal perbuatan yang baik dan terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita perbanyak berdoa yuk agar kita termasuk umat muslim yang selalu istiqomah di jalan Allah. Silakan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang istiqomah. Karena Engkau perintahkan agar kami istiqomah dalam mengalami hidup dan kehidupan ini ya Allah. Dalam senang maupun susah kami istiqomah ibadah kepadamu ya Allah. Bahagia maupun sengsara tetap kami istiqomah dalam mendekat kepadamu ya Allah. Bahkan Engkau perintahkan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ya Allah, kami tentu semua berharap agar keistiqomahan kami membawa kematian buat kami. Agar kami semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kami selalu berdoa kepadamu ya Allah agar kami dimatikan dalam husnul khatimah. Namun tidak mudah bagi kami ya Allah. Karena setiap saat dan kesempatan setan menggoda kami. Baik setan yang berbentuk jin maupun setan yang berbentuk manusia. Oleh karena itu ya Allah, mantapkan dalam hati kami bahwa kami ibadah kepadamu hanya karenamu ya Allah. Mantapkan dalam dada kami tentang ketakwaan kepadamu ya Allah. Agar kami selalu melindungi diri kami dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Oleh karena itu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk istiqomah beribadah kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Bikis Bojonggede Bogor terima kasih sudah hadir di studio.
Dan selagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Ramadan di rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Ramadan di rumah Mama Dede setiap hari pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Ramadan di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya